podcast Media BK, di mana di sini kita akan membahas segala hal tentang hiruk-pikuk di kehidupan sehari-hari. Nah, hari ini kita bersama narasumber kita ada Rizka dan juga Nisa. Nah, Rizka dan Nisa, untuk aktivitas sehari-harinya lagi ngapain aja nih? Oke, baik Alda, terima kasih atas waktunya teman-teman semuanya. Jadi untuk pertama, perkenalkan nama aku Rizka Mulyani, sekarang sebagai mahasiswa di jurusan Bimbingan dan Konseling Universitas Syahkuala. Sekarang untuk kegiatan dan juga aktivitasnya yaitu sebagai mahasiswa ya pastinya, dan juga di luar kegiatan aktif terlibat di event-event ataupun komunitas-komunitas seperti itu. Cukup sibuk ya Rizka. Untuk Nisa sendiri? Hai guys, perkenalkan aku Suatu Nisa. Kesibukan saat ini tuh sama sebagai mahasiswa dan juga terlibat di beberapa event-event yang ada di fakultas. Cukup menarik ya ternyata kesibukannya selama ini. Nah, mungkin hari ini kan kita mau bahas mengenai podcast boundaries ataupun batas diri. Nah, dari kedua narasumber kita sendiri, menurut kalian apa sih itu boundaries? Oke, siapa dulu nih? Boleh siapa aja? Boleh Nisa dulu mungkin? Oke, makasih ya Alda atas pertanyaannya. Menurut aku nih, kalau boundaries itu adalah pagar atau batas yang kita buat antara kita dengan orang lain. Dimana batas itu tuh kayak kita tuh ngizinin sejauh mana orang tuh bisa terlibat dalam hidup kita. Dan ini tuh juga sebagai batas sehat untuk menjaga kesehatan mental kita. Oke, nah dari Rizka sendiri nih mungkin ada pendapat lain tentang boundaries. Oke, baik. Jadi menurut aku boundaries itu seperti namanya ya, boundaries itu adalah batasan. Nah, batasan ataupun boundaries ini adalah satu pagar yang dibilang sama Nisa tadi, yang kita pasang untuk diri kita sendiri. Nah, jadi dengan adanya batasan-batasan itu, orang lain tidak semena-mena ataupun tidak bisa memperlakukan kita di luar batasan yang udah kita buat seperti itu. Nah, batasan itu fungsinya buat apa sih? Fungsinya batasan itu adalah yang pertama untuk menjaga agar kesejahteraan mental kita nih tetap aman, istilahnya seperti itu. Kan gak enak kan jadi orang yang apa-apa harus diiyakan, apa-apa gak enakan seperti itu. Nah, itulah pentingnya boundaries seperti itu. Mungkin itu aja sih dari aku. Wah, terima kasih ya, sangat menarik penjelasannya mengenai boundaries sendiri. Nah, kalau misalnya bicara tentang kehidupan sehari-hari, kita kan banyak bertemu sama orang-orang yang tidak bisa ngomong enggak sama orang lain. Nah, dari kalian sendiri nih, pernah nggak mengalami hal yang sama? Mungkin dari aku pribadi dulu Boleh. ya. Nah, dari aku pribadi pernah nggak sih ngomong bilang nggak gitu ya? Pernah, jujur aku nggak berani bilang enggak, padahal diri aku sendiri itu sebenarnya tidak sanggup untuk melakukan satu kegiatan itu. Misalkan kita ambil contoh dari misal ada ajakan nih dari teman-teman, Riz, ayo hari ini kita keluar seperti itu. Sedangkan hari ini tuh kita sibuk, ataupun senario terburuknya adalah kita tidak sanggup untuk ngapa-ngapain, capek lah istilahnya atau apalah kan. Nah, tetapi karena kita nggak enakan nih sama teman-teman kita yang ngajak gitu, sehingga kita mengorbankan diri sendiri. Alah, nggak apa lah daripada aku nggak enak sama dia atau apalah seperti itu kan. Nah, jadi kita di sini mengorbankan, dan itu pernah aku lakukan sih, dan rasanya itu sangat menguras energi, capek juga, dan nggak enak sebenarnya. Oke, nah mungkin sedikit ya, karena aku juga salah satu orang yang sangat sering untuk nggak enakan bilang enggak. Aku sangat relate sama yang apa Rizka jelaskan tadi. Nah, aku juga sependapat nih sama Rizka, tapi kita mendengar pendapatnya dari Nisa. Nah, dari Nisa sendiri, pernah nggak mengalami hal yang sama kayak aku dan Rizka? Jujur ya, aku tuh orangnya people pressure, orangnya nggak enakan gitu. Padahal aku tuh nggak mau, tapi karena yang ngajak itu apalagi orang terdekat itu sulit kali buat ngomong enggak gitu. Takutnya nanti pikirannya tuh dia marah nggak ya kalau aku tolak, dia habis aku tolak nanti dia ngajak lagi nggak ya. Makanya
boundaries ini sebenarnya sulit untuk ini diterapkan, apalagi untuk aku sendiri. Tapi aku lagi usaha juga buat nerapin boundaries ini karena memang nggak enak jadi orang nggak enakan itu. Kita nyiksa diri sendiri untuk keinginan orang lain seperti itu. Ya, benar sekali. Berarti kita nih tiga-tiganya sama-sama orang yang gak enakan. Berarti kita sangat benar ditaruh di podcast ini. Karena kita akan membahas hal yang sangat relate dengan kehidupan kita sehari-hari. Nah, untuk selanjutnya, dalam penerapan boundaries sendiri nih, menurut kalian, kenapa sih orang itu bisa gagal menerapkan boundaries sama diri sendiri? Mungkin untuk pertanyaan ini bisa dijawab sama Rizkan. Oke, baik. Menurut aku, kenapa seseorang itu bisa tidak bisa menerapkan boundaries pada dirinya sendiri? Mungkin yang pertama adalah karena di lingkungan kita ataupun pada masyarakat kita itu kita terpaku pada prinsip kita manusia itu makhluk sosial. Kita harus bersama-sama seperti itu. Nah, ketika kita menetapkan batasan di dalam diri kita, nah itu terkesan seperti kita tuh adalah sesosok yang egois, terus juga jahat, seperti itu, tidak memperdulikan orang lain dan sebagainya. Nah, mungkin karena pertimbangan-pertimbangan itulah seseorang ataupun seseorang ini takut untuk menetapkan boundaries pada dirinya. Padahal jika kita menetapkan boundaries bukan berarti kita jahat loh, Melda. Karena beda kita menetapkan batasan pada diri dengan keegoisan seperti itu. Nah, ini kan kalau misalkan kita berbicara masalah boundaries ya, itu kan untuk kesehatan mental kita seperti itu. Nah, kalau misalkan kita jahat, itu kan seperti kita egois, tidak mau bergotong royong dalam masyarakat dan lain sebagainya. Nah, itu menjadi sebuah perbedaan yang kita harus tahu teman-teman semuanya. Beda jahat sama memang kita punya batasan seperti itu. Benar sekali, Rizka. Nah, dari Nisa sendiri, ada pendapat pribadi kah mengenai kenapa orang susah menetapkan boundaries sama diri sendiri? Menurut aku nih ya, kalau seseorang tuh merespon sesuatu tuh pasti berasal dari pengalaman-pengalaman dia yang udah lalu. Dan itu juga menjadi pertimbangan mungkin kayak kata Rizka tadi untuk orang itu menerapkan si boundaries ini dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin dia pernah di masa lalu nerapin itu, tapi kenapa lingkungannya tidak sesuai dengan ekspektasi dia, dan itu mungkin salah satunya yang membuat dia itu sulit untuk menerapkan si boundaries ini. Takut seperti Rizka bilang tadi, takut dibilang egois, takut dicap orang jahat karena terlalu mementingkan diri sendiri. Padahal kita nggak mementingin diri sendiri, kita cuma nerapin batas yang itu gunanya untuk kebaikan kita, dan itu aku rasa nggak merugikan orang lain. Terima kasih. Nah, setelah kita mendengarkan dari Rizka dan juga pendapat Rizka, ada berbagai spekulasi mengenai apa itu boundaries dan bagaimana kita menerapkannya pada diri kita sendiri. Nah, menurut kalian sendiri nih, kalau misalnya kita tidak bisa menerapkan boundaries pada diri sendiri, apa sih aspek yang sangat dirugikan dari dalam diri kita sendiri? Mungkin dari segi fisik ataupun psikis kita yang terganggu mungkin. Nggak tahu kan, itu dia tekan batin sendiri. Silahkan. Ini siapa dulu nih? Mungkin dari Nisa mungkin. Dari Nisa. Boleh. Yang paling capek psikis sih. Karena kita nekan ego kita, keinginan kita nggak mau, tapi kita harus ngelakuin itu demi orang lain gitu. Lah, merasa psikis itu yang capek. Habis itu karena kita ngelakuin itu dan kita tuh terpaksa, fisik kurasa ngaruh juga. Capek ya? Iya, capek. Dari Nisa sendiri. Nah, benar. Aku juga sependapat sama Nisa. Yang paling berpengaruh kalau misalkan kita tidak ada batasan ataupun boundaries itu adalah yang pertama itu pasti kelelahan secara mental, dan itu yang pasti psikis dong. Nah, sebenarnya kawan-kawan semuanya bisa, menurut aku pribadi, psikis itu adalah akar yang nantinya merambat ke fisik seperti itu. Contohnya seperti ini. Ketika kita tidak enakan orangnya,
kita tidak menerapkan boundaries dengan baik pada diri kita sendiri, sehingga kan kita menjadi people pleasure seperti yang tadi kita bahas tuh. Nah, ketika kita menjadi people pleasure, nah itu kan sangat menguras energi ya, sangat menguras energi, dan juga ketika kita kelelahan secara mental, otomatis fisik kita juga ikut begitu. Apa pengaruhnya, misalkan pola tidur yang berantakan seperti itu. Nah, ketika pola tidur yang mulai berantakan akan merambat ke lainnya, misalkan pusing, sakit kepala dan lainnya. Nah, jadi hal yang diserang pertamanya adalah secara psikisnya dulu. Terlebih selanjutnya apa yang terjadi dampaknya secara fisik seperti itu. Nah, jadi perlu kita ketahui juga kawan-kawan. Jadi statement yang bilang, oh berarti kesehatan mental itu nggak ada kaitannya dengan kesehatan fisik, enggak. Malahan kesehatan mental itu akar dari, bisa aku bilang akar dari kesehatan fisik juga gitu. Karena kalau misalkan mentalnya udah terganggu ya seperti itu akan merambat ke fisik kita, itu sih menurut aku. Nah, oke. Dan aku juga sependapat sih, karena gimana pun kita kan harus mendahului diri kita sendiri nih. Bukan egois, tapi kita bisa menempatkan diri kita tuh menjadi hal yang utama sebelum kepada orang lain. Nah, setelah mendengar pendapat dari Rizka dan juga si Nisa, nggak lupa ya namanya. Oke. Kita bisa ambil kesimpulan kalau kita mencintai diri kita sendiri, kita sayang pada psikis kita dan juga kesehatan kita, boundaries itu juga merupakan hal yang utama harus kita terapkan di kehidupan kita sehari-hari. Nah, selanjutnya kepada Rizka dan juga Nisa, menurut kalian, mungkin bisa Rizka dulu, lebih mudah mana menerapkan boundaries sama diri sendiri atau kepada orang lain? Oke, menurut aku ya, siapa yang lebih susah? Menurut aku adalah kepada diri sendiri. Nah, jadi kenapa pada akhirnya aku bilang lebih susah untuk menerapkan boundaries itu pada diri kita sendiri ketimbang dengan orang lain? Sebenarnya konsepnya gini kawan-kawan, ketika kita kan memaksakan diri kita ya, kan untuk kita bergerak kan harus ada niatan di dalam diri dulu kan untuk bergerak melakukan hal itu. Nah, ketika kita tidak ada batasan dengan diri kita tuh akan mudah bilang kepada diri kita, ih gak enak lah kalau misalkan kita tolak, ayolah gitu, atau apa yang alasan-alasan yang mungkin kita dari Alda, mungkin juga dari Nisa pernah mengatakan hal-hal kepada diri sendiri. Nah, sebenarnya kalau misalkan kita punya batasan kepada diri kita sendiri, ketika ada ajakan tetapi kita ada di kondisi yang kita nggak sanggup untuk memenuhi hal itu, kita bisa bilang ke diri kita sendiri, oke, nggak apa-apa hari ini aku nggak berhadir, ataupun nggak apa-apa hari ini aku nggak bersamai, karena memang aku membutuhkan istirahat, dan that's okay, nggak apa-apa untuk aku tidak bersamai gitu, karena kita mementingkan dulu. Kemudian setelah kita dari diri, baru kita ke orang lain. Nah, ke orang lain itu lebih ke bagaimana cara kita menyampaikan kalau aku tidak bisa, ataupun aku nggak bisa membersamai, ataupun aku nggak bisa ajakan-ajakan lain lah seperti itu. Itu adalah bagaimana cara kita mengkomunikasikan seperti itu sih. Jadi bisa sendiri nih, mungkin lebih, kan Rizka bilang lebih susah itu menerapkan di diri sendiri. Mungkin Nisa punya opini lain tentang boundaries? Iya, makasih ya Alda. Udah ikut semua nih jawaban dari sama ya? Iya, karena memang sulit itu memang dari diri kita sendiri meyakinkan kalau ini udah betul nih kayak gini. Habis itu baru kita komunikasiin sama orang lainnya. Iya, jadi jawaban dari Nisa tuh berarti Nisa juga setuju ya sama jawaban dari Rizka. Oke. Mungkin cukup menarik ya pembahasan tentang boundaries kita hari ini. Tapi kan boundaries bukan cuma sekedar batasan diri. Sedangkan tadi kita cuma membahas boundaries sebagai batasan diri kita sendiri. Nah, rupanya boundaries itu juga ada positif. 3. Nah, baik, tadi kan kita sudah membahas mengenai boundaries nih. Kita udah membahas panjang lebar mengenai boundaries. Ternyata nggak apa-apa menerapkan boundaries sama diri kita sendiri dan juga sama orang lain. Bener kan? Bener. Nah, selanjutnya kita bukan cuma membahas tentang boundaries, tapi
tapi kita juga bahas mengenai toxic positivity, dimana kita kan juga sering kan mengalami fenomena yang orang ini bermaksud baik, tapi kita sendiri menerimanya bukan hal sebagai hal baik. Kita sering bingung nih, ini maksud orangnya baik apa enggak? Nah, menurut kalian sendiri, toxic positivity itu hal yang bagaimana sih? Mungkin dari Rizka dulu. Oke. Nah, teman-teman semuanya perlu kita pahami bahwasanya toxic positivity itu adalah sebuah kondisi di mana kita tuh merasa kalau misalkan kita tuh harus selalu produktif seperti itu. Nah, sehingga apa? Sehingga kita tidak punya waktu untuk beristirahat ataupun kan kita sering ya merasa capek. Nah, ketika kita merasa capek, kita tuh sering merasa bersalah sama diri kita sendiri. Nah, itu hati-hati teman-teman semuanya. Mungkin dari kita semua pernah mengalami hal seperti itu. Tetapi orang yang mengalami toxic positivity itu mereka tidak sadar kalau mereka sedang ada di fase toxic positivity. Sebenarnya tidak apa-apa kalau misalkan kita tuh merasa kalau sedang capek, istirahat, ataupun kita memberikan waktu untuk diri kita sendiri, misalnya seperti me time dan lain sebagainya. Bukan berarti kita bermalas-malasan, tetapi itu adalah bentuk penghargaan kepada diri kita sendiri. Dan jadi mungkin kalau menurut aku toxic positivity itu adalah sebuah kondisi di mana kita tuh merasa bersalah ketika memberikan waktu kepada diri kita sendiri. Gitu sih. Oke, ternyata toxic positivity ini lebih menarik juga ya, sama kayak buat dari tadi. Nah, setelah mendengarkan pendapat dari Rizka, kita akan mendengarkan pendapat dari Nisa. Silahkan Nisa. Kalau menurut aku sendiri, toxic positivity itu selain kita menuntut diri kita untuk selalu produktif, kita tuh juga menuntut diri kita tuh untuk selalu melakukan hal-hal yang positif, energi yang positif, emosi yang selalu positif, sehingga kita mengabaikan emosi-emosi negatif. Padahal hak diri kita untuk merasakan semua emosi akibatnya dari toxic positivity ini. Kita menumpuk nih hal-hal negatif ini, kita tumpuk, kita tabung, karena nggak kita keluarkan, kita cuma mengeluarkan dan kita menuntut diri kita tuh untuk selalu positive vibes. Positive vibes lah istilahnya. Setuju. Ya, padahal hak diri kita sendiri kan untuk beristirahat, untuk seperti yang Rizka bilang tadi me time, itu tuh bukan membuang-buang waktu, tapi itu tuh memberikan reward pada diri sendiri setelah melakukan hal-hal yang lumayan banyak, aktivitas yang lumayan sibuk seperti itu. Apa salahnya kalau kita memberikan jeda untuk diri sendiri? Apa salahnya kan memberikan waktu untuk diri kita sendiri? Kita juga punya hak untuk waktu. Nah, kayak berasanya makin menarik nggak sih pembahasan kita pada pagi hari ini? Kita membahas tentang boundaries dan kita juga membahas tentang toxic positivity. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai hal-hal yang sering nih terjadi di lingkungan kita sehari-hari, yaitu FOMO, fear of missing out. Yes, benar sekali. Nah, dari kalian sendiri nih, menurut kalian FOMO itu apa sih? Mungkin dari Nisa dulu. Kayaknya FOMO ini berkaitan deh sama boundaries tadi. Kita nggak ada batas terhadap diri kita dan lingkup orang lain atau lingkungan kita. Semua yang ada kita ikut semua, dan kita merasa ketinggalan nih kalau kita nggak ikut tren ataupun nggak ikut apa yang lagi hits sekarang ini gitu. Padahal mungkin saja yang lagi tren atau yang lagi hits tuh bukan diri kita, bukan aku banget gitu, tapi karena takut dan cemas sih yang paling parah dari FOMO nih, takut ketinggalan gitu. Jadi kita ikut semuanya sampai nuntut diri kita tuh buat ngelakuin hal-hal yang di luar kemampuan kita. Misalnya nih lagi trennya hal-hal tuh yang nuntut keluar uang lebih banyak seperti itu, sementara kita nggak ada uangnya, tapi karena FOMO tadi akhirnya kita usahain hal itu tetap terekspos sama orang, padahal kita nggak mampu. Akhirnya apa? Kita ngelakuin hal-hal yang negatif demi mewujudkan hal itu sih negatifnya dari FOMO itu. Benar sekali ya teman-teman. Jadi FOMO itu ya, tapi kita
tidak belum mendengarkan pendapat dari narasumber kita satu lagi nih. Rizka sendiri gimana nih tentang FOMO? Menurut aku kaitan antara toxic positivity dan juga FOMO itu fear of missing out itu berkaitan, sangat-sangat berkaitan. Seperti ini, ketika kita merasa kita tidak melakukan apa-apa ataupun kita bersalah nih ketika memberikan waktu pada diri kita sendiri seperti itu, ataupun kita merasa nggak produktif menjalani hari. Nah, kita kan pastinya akan mencari sebuah kegiatan-kegiatan yang menurut kita itu produktif seperti itu. Padahal nggak semua kegiatan pada produktif juga seperti itu. Beda ya teman-teman, produktif dengan sibuk seperti itu. Nah itu berbeda. Jadi ketika kita mengalami toxic positivity, kita tuh cenderung FOMO juga. FOMO untuk mencari suatu kegiatan biar kita nampak sibuk, nampak produktif seperti itu, biar nggak nampak seperti kita bermalas-malasan seperti itu. Nah mungkin itu sih kaitan dan juga menurut aku pribadi antara toxic positivity dan juga FOMO. Menarik sekali ya, kita membahas hal yang emang sangat lumrah terjadi di sekitar kita. Mungkin dari kita sendiri ini juga pernah nggak sih kita mengalami hal yang FOMO ikut-ikutan gitu? Pernah kan? Apa yang mau itu fashion, makanan, apalagi di lingkungan kita ini di Bandar. Kalau belum viral itu nggak akan laku. Intinya viral dulu, karena sebanyak itu orang-orang FOMO di sekitar kita. Nah, mungkin dari narasumber kita ini ada nggak hal ataupun kejadian yang menurut kalian itu kalian pernah melakukan hal yang FOMO ternyata dan kalian misalnya ada nggak dari Rizka sendiri ataupun bisa deh? Pernah sih, kemarin tuh ada tempat yang baru, tempat makan gitu atau tempat wisata. Terus kawan nanti ya sebagai people pressure ya yang bilang tadi itu kan susah nolak. Jadi aku ikut. Padahal waktu itu tuh memang nggak ada uang tinggal untuk belanja aja. Habis itu karena diajak itu ya udah ikut lah. Sampai sana udah cuma makan jalan-jalan itu karena tempatnya lagi hits, itu lagi tren gitu. Sampai rumah nyesel. Habis makan ya, habis makan nggak semenarik itu ya tempatnya. Karena lagi hits, jadi udah ikutan aja kayak gitu sih. Oke, dari Rizka sendiri mungkin berbagi pengalaman sama teman-teman semua. Menarik ya teman-teman ketika kita membahas pengalaman karena hal-hal konyol kita selalu. Aku sendiri juga pernah merasakan yang namanya FOMO ataupun fear of missing out ini. Mungkin kalau misalkan Lisa tadi lebih ke makanan ataupun tempat-tempat baru ya saya. Nah aku lebih ke kegiatan. Kenapa aku tadi mengeratkan antara FOMO dan juga toxic positivity? Karena aku mengalami kedua hal itu. Jadi ceritanya gini, aku merasa bersalah kepada diri aku karena aku rebahan, scroll TikTok gitu dan lain sebagainya. Nah sebenarnya itu nggak apa ketika hal itu dilakukan. Ada waktunya, maksudnya enggak yang sampai 24 jam juga. Tapi kalau misalkan ketika kita istirahat, self reward lah istilahnya seperti itu. Nah, jadi pada kondisi itu aku merasa bersalah. Ini ngapain sih kamu? Nggak ada kegiatan sebenarnya, nggak produktif gitu. Nah, jadi aku carilah kegiatan. Aku kan cenderung ikut event yang lomba ataupun kalau misalkan ada komunitas yang menyelenggarakan program apa, kan mereka kan open recruitment untuk volunteer biasanya. Itu aku ikut semua, jadi itu aku ingat banget, aku ikut beberapa, tapi endingnya adalah aku capek untuk menangani hal itu, karena kan terlalu banyak juga nggak bagus kan buat kita. Nah jadi dari niat awalnya Rizka malas-malasan, ini sampai kebanjiran ini nih, kebanjiran kegiatan malah itu yang mau aku kerjakan itu sih, karena yang niat awalnya adalah mencari kegiatan malah kebanjiran kegiatan, nggak tahu harus
diselesaikan yang mana dulu, itu juga buruk pada akhirnya. Itu sih menurut aku. Itu pengalaman dari aku pribadi ya, dan menurut aku sangat menguras energi. Gak lagi stop. Nggak boleh lagi nih, udah dari pengalaman. Oke, seru kan? Kita bisa tahu pengalaman dari narasumber kita mengenai hal apa sih yang mereka lakuin sebagai bentuk FOMO dan akhirnya mereka menyesal. Nah, Mungkin dari teman-teman juga ada yang FOMO versi teman-teman iya. semuanya. kita nyesal. Kita berbagi. Nah, FOMO ini juga berkaitan sama hal yang pertama kita bahas, yaitu boundaries, batas diri. Kita harus membatasi diri kita nih, apa yang bisa kita ikut dan apa hal yang nggak boleh kita ikuti. Tapi ngomong-ngomong soal FOMO itu kan ada hal negatif dan juga ada hal positifnya nih. Nah, dari Rizka ataupun Nisa sendiri, ada nggak opini mengenai hal tersebut? Dari Rizka dulu boleh? Gimana tuh ya? Berarti FOMO Ada positifnya dan juga ada negatifnya kan? Nah, jadi menurut kalian nih, opini kalian, hal positif dari FOMO itu apa dan hal negatif kan udah kita bahas tadi. Jadi kita bahas tentang hal positifnya nih. Oke, jadi menurut aku teman-teman semuanya, sesuatu itu sebenarnya ada positif dan juga negatifnya, asal jangan berlebihan. Nah, seperti itu. Begitu juga dengan FOMO. Sebenarnya FOMO itu menurut aku bisa-bisa aja, sah-sah aja ketika ada di tingkatan tidak semembahayakan itu juga untuk diri kita, gitu. Masih ringan lah, tingkat FOMO-nya masih ringan, ataupun kepada hal-hal yang positif seperti itu. Nah, contohnya gini, ketika kawan-kawan merasa oh aku sepertinya misal ada deadline tugas nih seperti itu, ketika kita bermalas-malasan seperti itu kan, nah itu kan akan terjadi kamu ngapain sih sebenarnya gitu, kerjain dulu tuh tugas yang udah dikasih sama guru ataupun dosen kamu gitu, baru kamu boleh malas-malasan. Bahkan aku tuh punya prinsip yang gini, ngerjain tugas biar cepat bermalas-malasan. Nah, sebenarnya FOMO ini dalam tanda kutip yang ringan ya, yang ringan. Belum nyampe ke level beratnya, itu bisa untuk meningkatkan motivasi kita mengerjakan sesuatu seperti itu. Nah, tetapi harus hati-hati juga, jangan sampai kita tuh toxic positivity gitu. Itu yang harus kita klasifikasikan teman-teman semuanya. Boleh, tapi jangan melewati batas. Mungkin boleh, tapi tahu tempat atau batasannya juga. Nah, dan bisa sendiri nih. Nah, aku setuju kali sama pendapat Rizka yang kalau FOMO ini bisa dijadiin sebagai motivasi gitu, kayak kita ikut-ikutan, tapi kita harus cari juga ikut-ikutannya itu tentang apa dulu. Alangkah bagusnya itu kalau kita ikut-ikutannya itu ke hal-hal yang positif, tapi harus kita batasi juga diri kita, jangan sampai berlebihan seperti yang Rizka bilang tadi. Misalnya nih, kita FOMO tuh baca buku misalnya, lagi tren nih buku nih, kita baca, habis itu ada lagi buku dikenal sama kawan kita baca, kan itu lebih ke memang FOMO tapi lebih ke positif, nambah ilmu. Terus kayak Rizka tadi kan FOMO-nya itu lebih ke kegiatan seperti itu, lebih produktif. Itu kurasa FOMO yang bagus juga, tapi jangan berlebihan. Oke, bagus banget ya dari penjelasan kedua narasumber kita ini. Dan oh ya, jujur ya, aku juga orang yang FOMO-an, tapi aku juga mendapatkan hal positif dan juga negatif dari kefomoan aku itu. Salah satu hal positifnya, mungkin bisa sedikit sharing ya. Aku tuh males gerak, aku lebih memilih untuk berehat-rehat di rumah daripada harus bergerak keluar. Tapi aku ketemu sama teman aku yang dia tuh hobi beraktivitas di luar, jadi dia juga sering kayak jogging, ikut hal ini hal itu. Jadi aku tuh termotivasi untuk melakukan hal yang sama. Tapi kayak seperti pembahasan kita tadi, boleh mengikuti, tapi dalam bentuk yang sewajarnya, tidak berlebihan. Mungkin gitu ya. Teman-teman juga mungkin ada versi lain
FOMO versi lain yang menjerumus ke hal positif ataupun ke negatif, mungkin kita bisa sharing-sharing bareng nanti. Oke, untuk mungkin dari dua narasumber kita ini ada nggak tips and trick untuk mencegah yang namanya FOMO? Mungkin bisa dari Aku boleh kasih ya guys atas kesempatannya. Menurut aku untuk mengatasi si FOMO ini tuh boundary sih, kasih batas kepada diri sendiri. Kita tuh harus tahu batas kemampuan aku sampai mana sih, kekuatan aku buat nampung semuanya tuh sampai mana, kayak gitu. Kekurangan sama kelebihan aku tuh gimana. Habis itu kasih privasi juga terhadap diri kita sama orang lain. Seperti itu. Oke, makasih. Dari Rizka sendiri? Yang pertama menurut aku untuk tidak ikut-ikutan adalah yang pertama kita harus kenal lebih jauh dengan diri kita terkait dengan apa yang kita suka, apa yang nggak kita suka. Karena kan FOMO itu nggak jauh-jauh. Biasanya orang yang FOMO itu tuh mengorbankan kenyamanan dirinya untuk mengikuti suatu hal ataupun suatu lifestyle yang bahkan belum tentu cocok di dia. Seperti itu. Nah, jadi ketika kita sudah mengenal dengan diri kita sendiri seperti itu, kita tahu nih, ini sebenarnya cocok nggak sih sama aku, ataupun ini bawa manfaat apa sih buat aku gitu. Nah, ketika kita kenal dengan diri kita lebih jauh seperti itu, kita tahu nih kita sukanya apa, kita di bidang apa nih kita seperti itu. Nah, itu akan lebih cenderung meminimalisir adanya FOMO. Yang kedua adalah menetapkan batasan seperti yang Nisa bilang tadi, dan juga kita sepakat ya teman-teman bahwa batasan itu harus ada pada setiap orang. Salah satunya punya batasan itu adalah untuk menghindarkan si FOMO ini tadi gitu. Karena kan kalau misalkan kita nggak punya batasan, sama aja dong, walaupun kita udah kenal sama diri kita sendiri, tapi ketika ada ajakan-ajakan, bisikan-bisikan kita tuh nggak punya batasan, sehingga kita ayolah gas seperti itu. Sehingga terjadi apa? Sehingga terjadinya kerugian-kerugian yang misalkan kayak misalnya nih uang habis tapi biasa aja, ataupun diri capek nggak ada gunanya gitu. Nah, itu sih menurut aku. Jadi yang pertama, kawan-kawan kenalin diri dulu apa yang menjadi kesukaan teman-teman yang sesuai dengan lifestyle teman-teman, dan yang kedua adalah netapin batasan apa yang boleh, apa yang nggak boleh seperti itu. Itu bukan dalam bukan tentang satu hal, tetapi itu mencakup dalam segala hal. Apa yang boleh diketahui ataupun dilakukan oleh orang lain kepada diri kawan-kawan semuanya. Karena menurut aku balik lagi ke boundaries itu adalah salah satu bentuk dari kita tuh mencintai diri kita sendiri seperti itu. Self love itu bukan berarti kita tuh harus selalu yang paling benar kita seperti bukan cuma sekedar kita beli barang-barang yang bagus untuk diri kita sendiri, bukan. Itu juga termasuk dari self love, self reward gitu kan. Tapi menetapkan batasan-batasan agar diri kita juga nggak terjerumus ke dalam hal-hal yang negatif ataupun hal-hal yang menguras energi kita, itu juga bentuk dari kita mencintai diri sendiri, teman-teman semuanya. Itu saya. Wah, luar biasa ya. Semua ilmu yang kita dapatkan dari narasumber kita pada pagi hari ini. Nah, menurut aku sendiri nih, aku punya versi sendiri tentang yang namanya mencintai diri sendiri. Karena menurut aku mencintai diri sendiri itu bukan sekedar kita menganggap kita ini benar, bukan. Self love bukan tentang kita merasa benar, tapi ketika kita bisa mengutamakan hal yang harusnya menjadi hal yang utama dibandingkan hal lain untuk diri kita sendiri. Nah, setelah kita membahas panjang ya pembahasan kita hari ini, kita udah membahas mengenai boundaries, batasan diri, terus yang kedua tadi benar, terus yang terakhir FOMO. Gimana menurut aku sendiri ya, boundaries itu sangat perlu sih, apalagi untuk anak kuliahan kayak kita. Bukan hanya dalam konteks ajakan kawan ataupun hal lain,
Tapi dalam kehidupan pun sebagai anak kuliahan itu sangat dibutuhkan banget batasan diri kita. Dimana kita tuh bisa tahu apa yang harusnya boleh kita lakukan dan nggak boleh kita lakukan. Apalagi dalam konteksnya kita perempuan. Iya benar. Karena narasumber kita ini kan juga perempuan. Iya benar. Ya kan? Jadi bukan berarti laki-laki tidak ada boundaries ya. Iya, Boundariesnya benar. berlaku pada semua gender, baik itu laki-laki maupun perempuan. Ya, kita bisa menetapkan batasan pada diri kita sendiri. Sangat menarik ya pembahasan pada podcast Media BK pagi ini. Untuk selanjutnya mungkin dari kedua sumber kita, sebelum kita mengakhiri podcast kita, ada nggak tips and trick menghadapi yang namanya boundaries, toxic positivity, dan juga FOMO tadi? Mungkin dari kalian Dulu nih. Kita dulu. Jadi bagi tips and trick agar kita punya boundaries, tidak toxic positivity dan juga FOMO seperti itu. Nah include nih, kalau misalkan tadi tanya satu, sekarang kayaknya tiga-tiganya nih. benar, sebelum kita tutup. Kita bahas satu-satu. Mungkin dari bagaimana caranya kita punya batasan diri ya, set boundaries. Adalah yang pertama, kawan-kawan harus punya yang namanya self-awareness. Self-awareness adalah ketika kawan-kawan mengenali diri sendiri. Ketika kita kenal lebih dekat dengan diri sendiri, kita tahu apa yang nggak kita suka. Nah, sehingga kawan-kawan bisa membuat batasan sehingga orang lain tidak semena-mena dengan kawan-kawan semuanya. Nah, kita bisa bilang dengan teman-teman kita ataupun dengan misal Nisa nih, aku nggak suka kalau misalkan aku diajak ke tempat rame misalkan seperti itu. Nah, aku bisa bilang ke Nisa kalau misal aku nih nggak suka ke tempat rame gitu. Nah, sehingga apa? Sehingga Nisa juga tahu apa yang aku suka dan juga apa yang aku nggak suka seperti itu. Dan self awareness. Yang kedua adalah mengkomunikasikan seperti yang aku bilang tadi kepada teman, karena ketika kita merasa kita punya kesadaran akan kenal dengan diri kita sendiri, tapi kita nggak berani mengkomunikasikan dengan orang lain, ya itu sama juga gitu. Kita jatuhnya nanti people pleasure gitu. Karena ketika kita menjadi people pleasure, kita tuh merasa tanggung jawab untuk menyenangkan semua orang itu merupakan tanggung jawab kita. Padahal nggak seperti itu teman-teman semuanya. Menyenangkan semua orang ataupun kesenangan orang itu bukanlah tanggung jawab kita, walaupun kita terlibat di dalamnya mungkin. Nah, yang kedua tadi adalah toxic positivity ya. Yang pertama menurut aku, cara agar biar kita nggak jatuh ke dalam toxic positivity itu adalah yang pertama, kawan-kawan harus tahu bahwasanya konsep dimana nggak apa-apa kalau misalkan kita memberikan waktu untuk diri kita pribadi. Karena kenapa? Sayangilah diri sendiri kawan-kawan, jangan terlalu dipaksakan. Karena yang sejauh ini membersamai kita adalah diri kita pribadi. Kita tidak punya, walaupun kita, mungkin aku masih punya orang tua yang selama ini membersamai aku masih punya kawan-kawan yang selama ini dekat dengan aku seperti itu. Enggak, sejauh ini yang mengenali diri kamu yang sejauh ini 24 jam sama kamu, apakah orang tua? Enggak, diri kita pribadi. Jadi oleh karena itu penting bahwasanya kita memberikan waktu untuk istirahat kepada diri kita, dan nggak apa-apa asalkan jangan berlebihan juga, karena kan balik lagi ke konsep sesuatu yang berlebihan itu nggak baik. Yes. Gitu. Jangan sampai rebahan 2 hari juga ya hibernasi jangan gitu. Tapi ya seperti itulah teman-teman, pahamilah konsep bahwasanya tidak apa-apa kalau misalkan kita capek, kita istirahat, kita memberikan waktu kepada diri kita pribadi. Itu bukan bentuk dari bermalas-malasan, tapi itu adalah bentuk dari kita mencintai diri. Yang selanjutnya adalah FOMO. FOMO ya, tadi saya boundaries, toxic positivity dan juga FOMO. Mungkin FOMO udah aku bahas tadi. Yang pertama self awareness, kita harus kenal dengan diri kita pribadi. Yang kedua adalah menetapkan batasan-batasan sehingga tidak terjadinya
sehingga tidak terjadinya FOMO ataupun fear of missing out akan suatu kondisi. Mungkin itu aja sih dari aku. Oke, makasih banyak Rizka ya. Sangat jelas ya penjelasan dari narasumber kita ini. Dan selanjutnya kita ke Nisa nih. Kalau Rizka tadi, kalau untuk mengatasi tips untuk menerapkan self boundaries di dalam kehidupan sehari-hari kan self awareness. Kalau aku boleh tambah lagi namanya tuh self love gitu. Kalau kita udah menyayangi diri kita sendiri, pasti kita akan mengusahakan sesuatu dan apa-apa yang membuat diri kita tuh nyaman, diri kita tuh bahagia, sehingga kita tuh lebih senang menerapkan batasan terhadap orang lain kepada kita. Jadi kita tuh nggak ada tuh rasa nggak enakan, karena apapun itu aku senang nggak sama ini, aku suka nggak sama hal itu, seperti itu ya. Baru kita pikirkan orang lain. Kalau toxic positivity itu kalau kita udah terlanjur untuk toxic positivity itu boleh kita tanamkan niat. Aku istirahat nih, nggak apa-apa aku istirahat juga bukan untuk membuang waktu, tapi ini tuh agar nantinya aku tuh lebih produktifnya aku tuh lebih maksimal lagi. Kan sayang kita kalau kita produktif tapi nggak maksimal. Misalnya nih kita ngerjain sesuatu tapi kita ngantuk karena kita kurang istirahat, kita kecapean, muka kita kelelahan, dan itu mengganggu orang lain, mengganggu mood kita juga. Jadi nggak apa-apa kita istirahat, itu nggak apa-apa. Habis itu kita me time, itu juga nggak apa-apa. Itu harus kita tanamkan, itu adalah hal yang wajar itu untuk diri kita sendiri. Kalau FOMO tadi kembali lagi ke boundaries, kita harus menetapkan batas diri agar kita enggak semuanya kita ambil, apapun yang datang semua kita ambil, apapun yang kita lihat semuanya kita ikuti. Jadi kita tuh harus ada batas diri, kayak yang Rizka bilang tadi. Kita harus tahu diri kita sendiri, kita harus tahu apa yang kita mau, apa yang kita suka, apa yang tidak kita suka. Oke, makasih ya Nisa atas penjelasannya. Kita sudah mendengarkan penjelasan yang sangat panjang, lebar, dan juga sangat berguna ya dari kedua narasumber kita ini. Tapi kalau bisa aku ambil kesimpulan dari mungkin jawaban kalian tadi tentang tips and trick, nggak masalah kita memberikan break sama diri kita sendiri untuk me time kah itu, untuk self love kah itu, nggak masalah. Karena pun saat kita memberikan break sama diri kita sendiri, itu kita lagi men-charger energi kita untuk melakukan hal yang lebih berguna lagi ke depannya. Jadi kita nggak kayak mengejar segala hal untuk dilakukan di satu waktu, jadi hasilnya nggak maksimal kalau kita melakukan itu. Sedangkan kalau kita ambil break untuk diri kita sendiri, kita bisa menyimpan energi kita untuk melakukan hal di kemudian hari yang lebih produktif ataupun lebih bermutu lagi. Mungkin sekian ya untuk tips and trick dan juga pembahasan dari boundaries, toxic positivity, dan juga FOMO pada hari ini. Terima kasih banyak Alda sudah mengundang. Oke, balik lagi ya, nanti kita akan bahas hal yang lain lagi. Soalnya seru banget sih membahas hal-hal yang emang sangat berguna untuk kehidupan kita sehari-hari ini, apalagi di tengah hiruk-pikuknya kehidupan di Banda Aceh ini. Apalagi sebagai mahasiswa. Benar sekali. Mungkin untuk penutup, aku sendiri Alda Brandika sebagai host pada acara podcast kita hari ini, podcast Media BK kita, pamit undur diri bersama kedua narasumber aku yaitu Rizka dan juga Nisa. Sampai ketemu di podcast selanjutnya. Bye bye.